Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-252 dengan judul Menerima Mereka yang Tidak Diterima. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Kita masuk dalam inti pembacanya. Ketika kanak-kanak, saya menyusahkan guru saya. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu ruang kelas mereka. Tetapi sekeras apapun saya berusaha untuk menjadi baik, selalu ada yang tidak beres. Sekarang saya adalah seorang guru. Saya ingat hari pertama dikelilingi oleh 28 siswa kelas 3 SD. Meskipun saya telah berjanji untuk menerima dan menginspirasi anak-anak yang nakal, saya mendapati diri saya bergumul dalam doa untuk ke-28 anak dengan otak kiri yang aktif, yang bersemangat untuk bisa duduk diam, mendengarkan saya dengan cermat, dan mengangkat tangan untuk berbicara. Ini akan membuat hidup saya lebih mudah dan saya akan terlihat jauh lebih baik sebagai seorang guru. Jadi bagaimana ini cerita mengenai seorang laki-laki, di mana laki-laki ini bernama Kevin Kusma, di mana Kevin ini dulunya dia adalah seorang anak-anak dan dikatakan bahwa pada saat dia masih duduk di sekolah dasar, dia masih SD, dikatakan bahwa dia selalu menyusahkan gurunya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengganggu atau mengacaukan ruang kelasnya sendiri. Dikatakan bahwa tetapi sekeras apapun dia berusaha untuk menjadi anak yang baik, selalu saja ada yang tidak beres di dalam ruangan kelas tersebut. Dan dikatakan bahwa sekarang Kevin ini adalah seorang guru dan dia mengajar di sekolah dasar atau sekolah SD. Dan sekarang Kevin adalah seorang guru dan dia mengajar atau memegang kelas 3 SD dengan terdiri dari 28 siswa. Dan dikatakan di sini bahwa dia ingat hari pertama dikelilingi oleh 28 siswa. Dan dikatakan bahwa meskipun dulu Kevin ini sering berjanji untuk menerima dan menginspirasi anak-anak yang nakal, dia mendapati dirinya sendiri sedang bergumul dengan ke-28 anak dengan otak kiri yang sangat aktif atau yang sangat bersemangat. Dikatakan bahwa dia ini selalu berusaha untuk selalu menginspirasikan anak-anak yang nakal ini. Tetapi dia mendapati dirinya sendiri sedang bergumul untuk ke-28 anak tersebut. Karena dikatakan bahwa dia berharap ke-28 anak ini bisa duduk diam mendengarkan dia dengan cermat dan mengangkat tangan untuk bisa berbicara. Tetapi apa yang dia pikirkan tidak sama terjadi seperti ketika dia sudah mengajar di sekolah SD. Dan akhirnya dikatakan bahwa dia selalu berusaha menjadi guru yang selalu terlihat bisa mendidik anak-anak tersebut. Dan dikatakan bahwa ini akan membuat hidup saya lebih mudah dan saya akan terlihat jauh lebih baik sebagai seorang guru. Dia berharap supaya dia terlihat lebih baik daripada guru-guru yang lainnya. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia mendapati dirinya selalu bergumul dengan ke-28 anak-anak SD tersebut. Dan kita lanjut di sini dikatakan bahwa saat saya mulai berpikir saya bisa mengatasinya, Jenny muncul. Dia suka menantang kasar, kejam terhadap siswa lain dan sangat menantang apapun yang saya ingin dia lakukan. Jadi dikatakan di sini bahwa Kevin juga mempunyai seorang murid di mana murid ini bernama Jenny. Di mana dikatakan bahwa Jenny ini adalah siswa yang sangat kasar. Dia suka menantang kasar dan juga kejam terhadap siswa lainnya. Bahkan dia menantang apa yang ingin Kevin lakukan kepadanya. Dan juga dikatakan bahwa saya begitu sibuk mencoba menghadapi ketidakteraturannya sehingga mengaburkan keunikan siswa lainnya. Hanya untuk mengatur, saya menjadi keras dan kurang menerima kreativitas dan kehidupan di ruang 10 pun mulai menyerupai kantor polisi. Kemudian keluarganya pindah. Hati saya sakit untuk gadis kecil itu karena saya tahu dia hanya mencoba menyampaikan pesan bahwa dia terluka dan marah karena kehidupan telah memberikan dampak buruk kepadanya. Sangat luar biasa di mana Kevin ini dia berusaha untuk memperbaiki perilaku daripada muridnya si Jenny ini. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, anak ini tetap masih saja menantang apa yang Kevin ajarkan kepada dia. Dan akhirnya dikatakan bahwa Jenny ini akhirnya dia pindah dari sekolah tersebut. Dan dilanjutkan di sini bahwa ketidakhadiran Jenny memang memberi saya ketenangan yang saya butuhkan untuk melihat lebih hati-hati pada murid-murid saya yang lain.
saya menemukan beberapa anak yang nakal yang tidak terlalu mengganggu, yang akan menjadi tantangan bagi saya. Jika saya benar-benar ingin menjadi guru seperti yang selalu saya inginkan ketika saya kanak-kanak, seseorang yang mau menerima saya dengan apa adanya dan menyesuaikan kurikulum agar lebih memenuhi kebutuhan saya, gantinya mengkritik saya. Sangat luar biasa dikatakan bahwa ketidakhadiran daripada si Jenny ini membuat Kevin ini menjadi sangat tenang, dan bahkan dikatakan bahwa ketenangan yang Kevin ini butuhkan untuk melihat lebih hati-hati pada murid-murid yang lainnya. Bahkan juga dikatakan bahwa tetapi tidak sampai di situ saja ketenangan yang dirasakan oleh Kevin. Kevin ini juga mempunyai banyak pergumulan di dalam kehidupannya, karena dikatakan bahwa beberapa anak-anak dalam kelasnya juga ada yang nakal, dan itulah menjadi suatu tantangan buat Kevin tersebut. Dan dikatakan di sini bahwa jika Kevin ingin benar-benar menjadi seorang guru seperti yang selalu dia inginkan ketika dia masih anak-anak, dia ingin menjadi guru yang selalu menerima muridnya dengan apa adanya dan menyesuaikan kurikulum agar memenuhi kebutuhan daripada murid-muridnya, daripada memenuhi kebutuhan saya gantinya mengkritik saya. Sangat luar biasa pelajaran ini juga mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita dengan Bapa kita di surga, di mana Tuhan menerima kita apa adanya. Di dalam setiap kekurangan kehidupan kita, di dalam setiap kecacatan yang kita punya, Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah memilih siapa yang lebih berdosa, siapa yang tidak berdosa, tetapi bagaimana Tuhan selalu menyayangi kita apa adanya. Walaupun kita sebagai manusia selalu menyakiti hatinya, tetapi bagaimana dia mempunyai cinta yang sangat luar biasa sehingga dikatakan dia memberikan kebebasan untuk kita memilih. Dan biarlah ketika Tuhan memberikan kebebasan itu untuk kita, biarlah kita mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk selalu memperbaiki akan kehidupan kita. Dan bahkan dilanjutkan di sini bahwa mengapa saya begitu peduli terhadap anak-anak yang mana banyak orang menganggap mereka sebagai pembuat masalah, sama halnya dengan Bapak kita. Kevin mengatakan mengapa Kevin ini selalu peduli terhadap anak-anak yang dikatakan bahwa banyak orang menganggap mereka sebagai pembuat masalah, sama halnya kita dengan Bapak kita di surga. Walaupun kita selalu membuat kesalahan yang sama di mata manusia, kita adalah orang-orang kejam, kita adalah orang-orang berdosa. Kita orang-orang selalu membawa akan setiap masalah, tetapi Tuhan selalu memandang kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan mau selalu membentuk kita kembali, asalkan dari kita pribadi. Apakah kita mau selalu diubah oleh Tuhan, ataukah kita memilih untuk menjadi orang-orang yang tidak taat kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Bahkan juga dikatakan bahwa karena saya adalah salah satu dari mereka, saya tahu bagaimana rasanya nama Anda tidak pernah masuk dalam daftar bintang emas, walaupun Anda sudah berusaha sekuat tenaga dengan sangat keras. Saya tahu bagaimana orang tua saya berjuang menemukan cara untuk memotivasi saya. Tetapi saya adalah salah satu dari orang-orang yang beruntung yang terlepas dari semua itu merasa dicintai. Yesus ingin anak-anak datang kepadanya apa adanya. Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Jangan kita menolak anak-anak dengan memaksakan mereka yang tidak sesuai untuk sesuai dengan pola yang kita rancang. Pelajaran yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita masing-masing. Dikatakan bahwa Yesus ingin supaya kita anak-anaknya datang kepadanya apa adanya, bukan ada apanya. Cinta yang sangat luar biasa. Tuhan tidak memandang dari mana kita. Tuhan tidak memandang kasta kita, tetapi bagaimana Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Tuhan mau merangkul kita semua, walaupun kita berbeda-beda, tetapi bagaimana Tuhan mempunyai cinta yang sama, dan cinta itu tidak akan pudar untuk kita manusia. Dan juga dikatakan bahwa jangan kita menolak anak-anak dengan memaksakan mereka yang tidak sesuai untuk sesuai dengan pola yang kita rancang. Bahkan dikatakan, Tuhan, ampunilah saya jika saya telah melukai salah satu anak-anakmu atau menghalangi mereka untuk datang kepadamu. Pelajaran pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Biarlah kita selalu mendoakan ini, dan biarlah dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan dikatakan di sini bahwa biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu membawa berkat kepada orang lain, dan biarlah kita menjadi orang yang menghalangi teman-teman kita untuk datang kepada Tuhan atau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan cara apa kita menghalangi mereka? Dengan cara sifat kita, dengan perilaku kita, atau dengan tindakan kita. Itulah yang membuat orang-orang di sekitar kita terhalang oleh karena sikap kita sendiri. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.